Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam hari yang indah ini dan mari sama-sama kita terus mendeklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Tuhan menyertai dan menolong kita untuk melakukan hal ini sebagai kecintaan kita kepada pribadi yang memberikan kita keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali juga pada hari ini kita menikmati Dia, yaitu Allah yang adalah firman. Kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam Amsal pasal 11. Amsal pasal 11, Bapak Ibu dapat merenungkan ya ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir. Saya bacakan 3 ayat, yaitu ayat 17, ayat 24 dan ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini adalah bertambah kaya. Siapakah orang yang tidak ingin bertambah kaya? Semua orang pasti, bahkan anak kecil pun yang sudah tahu materi, baik itu uang untuk jajan, rumah mewah, mobil, semua yang enak di dunia ini, mereka kalau ditanya pasti selalu akan menjawab, ya saya menjadi orang kaya, saya menjadi orang banyak uang. Nah, semua orang pasti ingin bertambah kaya. Dan Bapak Ibu kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 11 ini tentang bertambah kaya. Kira-kira siapakah orang yang akan dijadikan Tuhan bertambah kaya? Apakah mereka yang sangat pekerja keras lalu menampung di dalam lumbungnya banyak setiap hari dan seterusnya? Dan mari kita langsung saja merenungkan firman Tuhan ini. Siapa mereka yang akan bertambah kaya? Dalam bagian observasi, Amsal tentu adalah Amsal tulisan Salomo, Amsal-Amsal Salomo, di mana Salomo mengagungkan Tuhan dan juga merenungkan kehidupan manusia, baik dirinya sendiri dan juga pengalaman hidupnya bergumul di dalam dunia ini. Dan itu juga menjadi pelajaran penting bagi kita umat Kristiani dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan. Dan hari ini kita belajar tentang Amsal Salomo di Amsal 11 dalam bagian interpretasi. Kita dapat melihat Bapak Ibu di ayat yang kita baca, ayat 17, 24 dan 25, bahwa ada dua kelompok orang ya. Sebenarnya kalau mau dikelompokkan banyak sekali, tapi khususnya di ayat 24-25 ini ada dua kelompok manusia atau orang-orang selama hidup di muka bumi ini. Karena ada masanya kita nggak hidup lagi Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dikatakan yang pertama adalah golongan orang yang menyebar harta. Orang yang menyebar harta artinya bukan orang yang uangnya atau emasnya lalu dihambur-hamburkan, disebar-sebar di jalan. Bukan seperti itu pengertiannya Bapak Ibu Saudara. Artinya orang yang menyebar harta, seorang yang murah hati. Seorang yang punya harta, punya uang mungkin, punya berkat-berkat yang melimpah dalam hidupnya, tetapi dia suka memberi. Dia kasih-kasih aja tanpa hitung-hitung berapa sisanya. Ada gerakan dalam hatinya untuk memberi, dia beri. Dia kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan dia suka menolong. Ketika melihat orang yang perlu untuk ditolong, dia nggak perlu berlama-lama berpikir atau menentukan apakah harus perlu ditolong apa enggak. Nggak perlu tanya kepada orang lain atau berdoa, berpuasa berhari-hari. Kalau dia melihat orang yang layak untuk ditolong, dia langsung menolong. Ringan tangan dalam hal menolong. Inilah orang yang menyebar harta. Dan juga orang yang menyebar harta adalah orang yang murah hati, di mana orang murah hati itu bukanlah orang yang pelit. Dia suka sekali memberi dan memberi itu adalah kesukaannya. Makanya disebut orang yang menyebar harta. Karena memang memberi itu menjadi kesukaannya. Ketika dia diberkati dia senang. Tapi ketika dia lihat orang yang mungkin susah, menderita dan perlu untuk ditolong, dia tidak dapat menahan hatinya. Ada kerinduan untuk memberi. Bahkan ketika dia tidak bisa memberi, dia tidak bisa melakukan, dia bersedih hati.
Dan dia bergumul, Tuhan, bagaimana caranya saya bisa memiliki sesuatu dan saya akan menolong orang-orang yang seharusnya layak untuk ditolong. Inilah orang-orang yang menyebar harta, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jadi menyebar harta bukan berarti artinya negatif, membuang-buang kekayaan, ya bukan demikian. Mengapa orang yang menyebar harta melakukan hal-hal tersebut? Karena ia tahu bahwa kekayaannya yang ia miliki adalah milik Tuhan. Dia tahu bahwa semua yang dia miliki hanya titipan yang maha kuasa. Dia sudah bersyukur, dia bangga, dia senang, dia bisa dipercaya memiliki berkat yang banyak yang tidak dapat dimiliki oleh orang lain. Kesadaran inilah yang membuat orang tersebut menyebarkan hartanya. Dalam arti tadi, dia suka menolong, dia murah hati, suka memberi, tidak pelit. Karena dia menyadari bahwa itu hanyalah titipan dan itu adalah milik Tuhan. Nah, ia tidak menggunakan hartanya secara pribadi, artinya hanya untuk digunakan keperluan pribadi, keluarganya sendiri, tetapi juga peduli terhadap sesama, ya, suka memberi dan tidak tahan kalau tidak memberi. Orang yang demikianlah orang yang bertambah kaya. Nah, ini dulu kita pahami ya. Orang yang demikianlah yang bertambah kaya. Dan kalau kita ingin bertambah kaya, kita renungkan hal yang pertama ini, yaitu kelompok orang yang pertama ini. Dan yang berikut, yang kedua adalah orang yang menghemat secara luar biasa. Banyak orang yang diberkati, mendapat berkat yang banyak, tapi dihemat secara luar biasa. Susah sekali untuk keluar. Dan memang pandai menimbun, pandai menabung. Menabung itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Namun juga jangan semuanya kita ambil hanya digunakan untuk pribadi kita. Kita tabung untuk hari depan kita. Padahal kita nggak tahu hari depan kita itu berapa lama di dunia ini. Ya, kita renungkan hal yang pertama bahwa orang yang murah hati menyebar harta, dalam firman Tuhan katakan bahwa merekalah orang yang bertambah kaya. Mereka tidak kekurangan. Dikatakan. Jadi kita lihat di bagian yang kedua, kelompok yang kedua, orang yang menghemat secara luar biasa. Ya, orang yang demikian karena mereka berpikir dan ia tahu dalam pikirannya bahwa ketika ia memberi atau berbagi maka ia akan kehabisan. Dan juga dia berpikir kalau dia membagi-bagikan hartanya, dia suka memberi, maka dia akan kehabisan dan bakal kurang. Dan banyak hal yang mungkin dia pikirkan bisa terjadi dalam kehidupannya. Selain kurang, dia akan menjadi miskin dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan katakan selalu berkekurangan. Orang yang selalu menimbun, tidak selalu juga akhirnya menjadi kaya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan dia akan selalu merasa berkekurangan. Dapat, dia merasa, misalnya contoh Bapak Ibu Saudara ya, sudah memiliki 1 miliar. Tapi dia lihat orang lain ada yang memiliki 5 miliar. Dia akan berusaha mencapai itu karena dia merasa kurang. Firman Tuhan katakan dia akan selalu berkekurangan. Sudah punya sekian, ini belum apa-apa dia berpikir. Orang lain aja ada yang 5 miliar, dia bekerja lagi, dia dapat 5 miliar. Dia tahu bahwa akan ada juga orang yang punya 26 miliar. Banyak sekali gitu ya. Nah, dia akan menghemat cara luar biasa yang 5 miliar ini. Bagaimana mencapai yang berapa miliar lagi ke depan. Nah, bukan itu yang Tuhan inginkan. Belajar dari hal memberi, belajar dari murah hati. Bukan sudah berapa banyak yang kita punya lalu kita murah hati atau memberi. Berapapun itu Bapak Ibu, tidak dibatasi berapa besar nominal atau berapa banyaknya barang atau benda yang kita beri kepada orang lain. Tapi miliki dulu sifat murah hati dalam kehidupan kita. Hati yang penuh kemurahan, memberi kepada orang lain. Ya, itulah orang yang bertambah kaya, firman Tuhan katakan. Bagian aplikasinya dari kedua kelompok orang ini, yang pertama kelompok orang yang menyebar harta, kelompok kedua orang yang menghemat secara luar biasa. Orang menyebar harta, merekalah yang bertambah kaya, tapi orang yang menghemat secara luar biasa selalu berkekurangan, ayat firman Tuhan katakan di ayat 24. Lalu dalam bagian aplikasi,
Jawabannya Bapak Ibu ayat 20, ayat 17 terlebih dahulu. Ayat 17 yang kita sudah baca dikatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Artinya orang yang murah hati meskipun ia melakukan, mengerjakan atau membagikan hartanya untuk orang lain, ia sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Sebab ada hukum menabur Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Ketika kita memberi kepada orang lain, kita sedang menabur. Bagaikan petani yang sedang menabur benih jagung. Jagung itu akan bertumbuh ini secara fisik dan akan ada buahnya. Dia memetik, dia menuai. Dan orang yang menyebarkan harta, orang yang murah hati ini dia sedang memberi. Apa yang diberi dia akan tuai. Dan itu firman Tuhan menjelaskan, orang yang menabur pasti akan menuai. Dan ketika dia menuai, kerelaan hati, ya hati yang rela, hati yang murah hati, suka memberi, maka dia juga akan menuai hal itu. Firman Tuhan dikatakan dalam Matius, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan memperoleh kemurahan. Tuhan akan berkemurahan kepada mereka, dilimpahkan hartanya, dilimpahkan miliknya, semakin berhasil dan terus berhasil, dan dia akan terus menikmati kebahagiaan dari keberhasilan hidupnya. Dan juga dikatakan bahwa di ayat 25 ya, ini juga janji Tuhan bahwa akan ada kelimpahan bagi orang yang murah hati. Ayat 25, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Bahkan ada ukuran yang paling kecil di sana. Di ayat 25b dikatakan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Artinya ada tabur tuai. Orang yang memberi minum kepada orang lain, suatu waktu dia haus, dia bepergian, akan ada orang yang murah hati memberi dia minum, memberi dia pertolongan. Oleh karena itu Bapak Ibu, menaburlah kemurahan hati. Ya, suka memberi. Jangan kita menghemat cara luar biasa berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena firman Tuhan katakan akan selalu berkekurangan, tidak akan puas dengan apa yang kita sudah miliki, padahal kita sudah punya banyak sebenarnya, tapi tidak ada rasa puas. Orang yang suka memberi itu akan diberi rasa puas oleh Tuhan. Dan tidak akan ada hati tamak terhadap harta benda yang Tuhan berikan kepada dirinya. Ayat 17 dikatakan orang yang menghemat adalah orang yang menyiksa dirinya sendiri. Menyiksa badannya, ayat 17 katakan. Artinya ketika dia tidak menabur, maka dia akan membatasi berkat untuk dirinya sendiri. Kalau kita ingin bertambah kaya, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Menyebar harta, menjadi orang-orang yang murah hati. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang murah hati. Dia tidak pernah merasa lelah ketika menyembuhkan orang yang sakit. Dia tidak pernah merasa akan berkekurangan ketika dia melepaskan kuasanya untuk menolong orang-orang yang sakit, menyembuhkan mereka. Bagi orang yang lapar, dia berdoa memberkati roti dan ikan, mereka makan sampai kenyang. Dia selalu memberikan kemurahan hati kepada siapapun yang mau percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dalam hidup kita punya Yesus. Oleh karena itu kita hidup sesuai karakter Kristus, yaitu orang yang suka menyebar kekayaan, murah hati, peduli, mengerti akan penderitaan orang lain dan suka berbagi. Maka orang-orang demikianlah yang bertambah kaya, akan selalu dan terus diberkati oleh Tuhan. Kaya itu gak harus punya banyak Bapak Ibu. Ukuran kekayaan yang sebenarnya ketika ada sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Karena itu tidak dapat dibeli oleh kekayaan sebanyak apapun. Sukacita, damai sejahtera, ketenangan, itu adalah kekayaan Tuhan yang ada dalam diri Tuhan dan diberikan kepada orang-orang yang hidup sesuai karakter Kristus. Oleh karena itu Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita untuk menjadi orang-orang yang menabur dan menuai akan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan juga memberkati Bapak Ibu bertambah kaya dalam kebajikan, bertambah kaya dalam segala hal. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu, atau Bapak Ibu Saudara ingin menyaksikan kesaksian pemulihan masalah keluarga, kesembuhan dan lain-lain, dapat disalurkan di nomor WhatsApp 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau Allah yang menuntun setiap langkah kehidupan kami, Engkau juga mengajari kami bagaimana kami hidup di dalam dunia ini Tuhan. Ketika kami menyebar harta kami, kekayaan kami jadi orang yang murah hati, Tuhan pun akan memberkati kami dan jadikan kami orang-orang yang tidak harus menghemat secara luar biasa. Setiap berkat yang Tuhan berikan, baik itu harta benda, kepintaran, kemampuan, apapun yang Tuhan beri dalam hidup kami mau berbagi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allah. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk keluarga GPD El Shaddai Magelang tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Keluarga GPD El Shaddai Magelang mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Oleh karena itu kami berkata, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang sudah memberkati kami dengan melimpah. Terima kasih buat berkat kesehatan, kekuatan, kepintaran, kemampuan dalam melakukan segala hal yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan selama kami hidup. Dan juga terima kasih buat berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Ajar kami memiliki hati berbelas kasihan seperti Engkau Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.